Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceng Jamaluddin, kelas 3A dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Institut Pendidikan Indonesia. Akan mempresentasikan mata kuliah psikolinguistik yang berjudul Apasia Wernicke. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Apa itu apasia? Apasia adalah gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada otak. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan berbicara dan menulis, serta kemampuan memahami kata-kata saat membaca atau mendengar. Pada umumnya, penderita apasia akan keliru dalam memilih dan merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Akan tetapi, kondisi ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan dan daya ingat penderitanya. Apasia bisa terjadi secara tiba-tiba setelah penderita mengalami stroke atau cedera kepala. Namun, apasia juga dapat terjadi secara bertahap jika disebabkan oleh tumor otak atau demensia. Penyebab apasia bukan merupakan suatu penyakit, melainkan gejala yang menandai adanya kerusakan di bagian otak yang mengatur bahasa dan komunikasi. Salah satu penyebab kerusakan otak yang paling sering memicu apasia adalah stroke. Saat mengalami stroke, tidak adanya aliran darah ke otak menyebabkan kematian sel otak atau kerusakan di bagian otak yang berfungsi memproses bahasa. Sekitar 25% sampai 40% penderita stroke akan menderita apasia. Kerusakan otak akibat cedera kepala, tumor otak, dan ensefalitis juga dapat menyebabkan apasia. Pada kasus-kasus ini, biasanya apasia akan disertai dengan gangguan lain, seperti gangguan daya ingat dan gangguan kesadaran. Selain itu, apasia juga terjadi akibat penyakit yang menyebabkan penurunan fungsi sel-sel otak, misalnya demensia dan penyakit Parkinson. Pada kondisi ini, apasia akan berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan penyakit. Gejala apasia dapat berbeda-beda tergantung pada bagian otak yang rusak serta tingkat kerusakan yang terjadi berdasarkan gejala yang muncul, seperti apasia Wernicke. Apasia Wernicke juga dikenal dengan sebutan apasia reseptif atau sensori apasia. Apasia Wernicke biasanya disebabkan oleh kerusakan otak di bagian kiri tengah. Pada apasia ini, penderita akan kesulitan memahami atau mengerti kata-kata yang didengar atau dibaca. Akibatnya, penderita akan mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang juga sulit dimengerti oleh lawan bicaranya. Untuk mendiagnosis apasia, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien serta riwayat kesehatan pasien dan keluarganya, baik secara langsung kepada pasien maupun kepada keluarga yang mendampingi pasien. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan fisik menyeluruh termasuk pemeriksaan sistem saraf. Untuk memastikan diagnosis, dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti penilaian komunikasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pasien dalam menulis, membaca, berbicara, memahami percakapan, dan ekspresi verbal. Dan dokter juga akan melakukan pemindaian otak. Nah, pemindaian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kerusakan pada otak dan melihat seberapa jauh parah kerusakan pada otak tersebut. Dan dokter biasanya melakukan pemindaian ini dengan alat MRI, CT scan, atau memakai tomografi emisi positron. Pengobatan apasia tergantung pada jenis apasia, bagian otak yang rusak, penyebab kerusakan otak, serta usia dan kondisi kesehatan pasien. Jika kerusakan otak tergolong ringan, apasia dapat membaik dengan sendirinya. Dan jika kondisinya cukup berat, pengobatan bisa dilakukan dengan beberapa metode berikut. Yang pertama adalah terapi bicara. Sesi terapi bicara dan bahasa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berbicara. Sesi terapi ini harus dilakukan secara rutin. Terapi bicara bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti program komputer atau aplikasi. Dan terapi ini dianjurkan untuk penderita apasia yang akibatnya stroke. Yang kedua, dengan obat-obatan.
Beberapa jenis obat juga dapat diberikan oleh dokter untuk membantu menangani apasia. Obat-obatan yang diberikan biasanya bekerja dengan melancarkan aliran darah ke otak dan mencegah berkelanjutnya kerusakan otak serta menambah jumlah senyawa kimia yang berkurang di otak. Nah, yang terakhir yang nomor 3 adalah operasi. Prosedur operasi juga dapat dilakukan jika apasia disebabkan oleh tumor otak dan operasi ini bertujuan untuk mengangkat tumor di otak. Dan prosedur ini diharapkan akan membantu mengatasi apasia. Komplikasi apasia karena mempengaruhi kemampuan berkomunikasi, apasia juga dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari penderitanya, termasuk dalam hal pekerjaan dan hubungan pribadi. Jika tidak ditangani dengan baik, apasia juga dapat menyebabkan munculnya gangguan kecemasan, depresi, perasaan terisolasi. Dalam pencegahan apasia, sejauh ini belum ada cara pasti untuk mencegah terjadinya apasia. Dan langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mencegah kondisi yang dapat menyebabkan apasia. Pencegahan tersebut juga dapat dilakukan dengan menjalani gaya hidup sehat. Contohnya seperti yang pertama adalah berhenti merokok, menghindari konsumsi minuman-minuman beralkohol secara berlebihan, menjaga berat badan agar tetap ideal dan terhindar dari obesitas. Terus melakukan olahraga secara teratur setidaknya 30 menit lah setiap hari. Dan terakhir adalah menjaga pikiran tetap aktif, misalnya dengan membaca atau menulis. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang saya salah ucapkan. Mohon dimaklumi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.